Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya hadirkan seorang Sri Kandi Indonesia yang berada di Turki dan seorang ayah, ya, seorang ayah. Nah, nanti hari ini berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional, maka akan kita diskusi bersama dengan tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Nur Aldi Sania yang berada di Turki dan ayahandanya, Bapak Dr. Adang Kuswaya. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi ya. Kalau di sana selamat pagi, di sini selamat siang. Selamat pagi, Mbak Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Mbak Sania? Halo, apa kabar di sana? Baik ya. Ya, selanjutnya kita sapa Iya. ayah. Ya, Ini suaranya terdengar? suaranya terdengar ya? Terdengar? Baik, baik. Ya. Puasa ya, masih puasa ya ini ya? Alhamdulillah di sini masih puasa. Iya, sama berarti. Ya, hanya perbedaan waktu ya kalau di sana. Kalau di sini sekarang kita pukul 10.30, Iya, 39 apa 38, di sana tentunya lebih pagi lagi ya. Baru bangun tidur gitu ya. iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sapa ayahandanya Bapak Dr. Adang Kuswaya. Assalamualaikum Bapak Adang Dr. Kuswaya. Assalamualaikum Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dion, Prof. Budiono Saputro. Saya mendengar bagus suara Sania, suara Prof. Budiono juga terdengar bagus. Baik, alhamdulillah Pak. Hari ini dipertemukan dengan putrinya ya, karena sudah hampir 1 tahun di Turki. Bagaimana Ya. rasanya ketemu putrinya secara virtual di sini Pak Adang, di acara saya ini? Alhamdulillah ini Prof. Dion podcast ini mempertemukan keluarga saya yang menurut hitungan saya itu sudah sekitar lebih dari 8 bulan karena Iya. Desania berangkat itu awal September dan ini sudah memasuki bulan April. Ini adalah kesempatan baik untuk bisa bertemu dengan putri saya yang alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, dan hari ini siang ini di waktu Turki pagi dipertemukan oleh Prof. Dion Podcast. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adang. Kita lanjutkan diskusi tentang Hari Pendidikan Nasional. Tentunya perlu perjuangan dan perlu usaha, di mana seorang Sania lulusan SMU ya, SMA dan Man. MAN, ya, lulusan MAN Ya. dari boarding school di Jogja ya. Iya, boarding school Ya, di Jogja. ya, lulusan MAN kemudian mencari ilmu ke Turki, begitu jauhnya gitu ya. Dan seorang wanita, dan ini tentunya ada tekad yang luar biasa, dan menurut saya sendiri itu hal yang sangat luar biasa. Insya Allah usaha ini akan membuahkan hasil karena sudah Amin. ikhtiari ya. Nah, berhubungan dengan itu, saya ingin bertanya kepada Sania dulu sebelum ke Pak Dr. Adang Kuswaya. Apa sebenarnya motivasi Mbak Sania sampai Turki, jauh-jauh ke Turki dan sendiri kan dari Salatiga ya, dari Salatiga sendiri. Iya. Kemudian setelah itu ini pun memerlukan hal yang luar biasa dari proses pengurusan paspor, kemudian semua banyak sekali. Nah, kita dengarkan saja motivasinya apa kira-kira gitu ya. Silahkan Mbak Sania. Iya. Iya. Halo, nama saya Nur Adli Sania. Sekarang saya sedang menempuh S1 di Turki di Nide Ömer Halis Demir Universitesi, jurusan psikologi di sini. Saya ambilnya ke Turki. Awalnya dari SMP dulu saya sangat ingin sekali belajar untuk ke luar negeri. Jadi setelah selesai SMA,
saya tuh benar-benar memang sudah menjuruskan kalau misalkan saya tuh ingin ke luar negeri. Nah, saya dulu punya beberapa pilihan negara untuk pergi ke luar negeri. Nah, salah satunya itu di Turki. Nah, alhamdulillah pas sampai Turki banyak sekali kayak jalan buat ke sini. Alhamdulillah banyak yang bantu untuk motivasi sendiri. Emang saya pengen dari diri saya pengen tergerak untuk untuk berjuang mandiri, untuk melatih diri saya sendiri untuk gimana sih belajar mandiri jauh dari orang tua, terus mencoba lingkungan baru dengan kultur yang baru, makanan yang baru, dengan orang-orang yang baru juga, tidak dari negara Indonesia sendiri, ada juga dari negara-negara lain. Itu sih lebih motivasinya ingin mengeksplor lebih jauh ya dari situ. Baik, tentunya mulia sekali dan luar biasa bahwa kemandirian sudah dicita-citakan dari sejak SMP ingin belajar ke luar negeri, kemudian tentunya dengan suasana yang berbeda dan perlu penyesuaian juga. Nah, itu yang menurut saya adalah hal yang perlu digarisbawahi pada generasi sekarang bahwa dengan Hari Pendidikan Nasional ini kita wujudkan, kita mencapai cita-cita tidak hanya di negara sendiri juga boleh di negara lain, tapi nanti tetap mengabdi di negara kita sendiri, negara Indonesia. Iya, pastinya. Baik. Nah, sekarang kita ke ayahandanya. Bagaimana Pak Adang untuk support Sania ini? Ternyata dari SMP sudah memiliki cita-cita seperti itu. Nah, untuk support dari Pak Adang sendiri bagaimana? Ya, terima kasih Prof. Dion Ananda Sania yang saya cintai. Alhamdulillah memang saya melihat ketika Sania sekolah di Yogyakarta waktu itu kebetulan guru-gurunya juga sudah ada yang alumni luar negeri sehingga mungkin seperti tadi disampaikan memotivasi dirinya. Setelah itu dia itu masuk ke Madrasah Aliyah program khusus. Itu karena di sana juga berbaurnya dengan mereka-mereka dan memang secara kultur APK selalu memberi para gurunya itu memberikan motivasi untuk bisa melanjutkan perkuliahannya ke jenjang lebih tinggi apakah di dalam negeri dan demikian juga sangat disupport untuk ke luar negeri. Orang tua sebetulnya untuk dia pergi ke Turki saja itu tidak saya secara langsung untuk silahkan atau itu diberikan kebebasan untuk anaknya dan saya selaku orang tua tentu sangat senang ketika anaknya ada pilihan kemudian apalagi pilihannya itu bisa melanjutkan pendidikannya ya sebetulnya belajar bisa di mana saja tetapi hal ini tentu sangat mendukung ketika dia pilihannya itu di luar negeri. Dia cerita kalau Turki ini adalah sebuah jalan mungkin ada beberapa jenjang pendidikan yang akan insya Allah dia akan lakukan juga sebagai sebuah pendidikan lebih tinggi mungkin di negara lainnya. Nah inilah yang saya sangat senang dan ini adalah muncul dari keinginan dari dirinya sendiri. Demikian Prof. Dion. Baik, terima kasih. Ternyata memang keinginan kuat dari Sania itu luar biasa sehingga Pak Adang menyupport ke sana gitu ya. Baik, tentunya ini karena masih level S1, nanti saya yakin S2 lebih mudah karena S1-nya sudah mulai di sana ya. Nah, ini harapan saya. Insya Allah. Ya, betul. Insya Allah gitu. Nah, Sania, karena di Turki dan ini level sarjana baru lulus langsung ke sana. Nah, ada hal-hal yang perlu penyesuaian diri di sana. Tentunya tidak hanya bahasa, makanan, budaya, masih banyak lagi yang harus disesuaikan. Nah, bagaimana Sania mengatur ini sehingga Sania bisa eksis di sana? Alhamdulillah di sini sebenarnya dalam segi hal bahasa dulu. Kalau dalam segi hal bahasa di sini orang-orang Turki sendiri
emang bahasa aslinya kan bahasa Turki, dan di sini orang-orangnya kebanyakan besarnya dia kurang mengerti dari bahasa Inggrisnya gitu, kurang dalam segi hal bahasa Inggrisnya. Jadi kita sebagai pelajar di sini sangat berpacu sekali, maksudnya harus bisa bahasa Turki, karena memang kita kalau ngomong bahasa Inggris pun mereka tidak akan mengerti. Jadi secara langsung kita sendiri harus benar-benar belajar bahasa Turki sehari-hari. Alhamdulillah juga orang-orang di sini mau berbicara sama kita meskipun kita pelan-pelan bacanya ataupun kita mengertinya pelan-pelan. Kita sering berbicara gitu. Untuk dari segi budaya atau segi lingkungan, di sini banyak sekali orang-orang yang dari luar Turki, seperti teman saya ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Kazakhstan juga, ada yang dari Iran, ada dari Irak. Banyak sekali teman-teman di sini. Jadi kayak kita sama-sama belajar bareng, kita sama-sama mengenal di sini budaya Indonesia seperti ini, budaya Kazakhstan seperti ini, budaya Afghanistan seperti ini. Oh, kita saling belajar bareng di sini. Ada yang budaya dari Pakistan juga ada, India, banyak sekali teman-teman saya yang dari luar negeri. Untuk dari segi makanan, sebenarnya makanan pun di sini beda jauh sekali. Kalau misalkan dibilang makanan Turki itu kayak makanan timur-timur, kayaknya enggak juga gitu, karena memang beda jauh sekali di sini. Memang ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dalam segi hal makanan. Terus kita juga terkadang di sini belajar untuk, kalau misalkan di Indonesia kita jarang yang namanya masak mungkin. Nah, kita di sini harus dituntut untuk setiap hari masak, mikir kalau misalkan hari ini kita mau makan apa, pagi ini kita mau makan apa sampai malam, dan sehari selanjutnya. Itu sih yang buat saya belajar terus untuk dari makanan ataupun keseharian. Jadi benar-benar di sini yang di rumah biasanya malas-malas atau apa, di sini harus segalanya bersih, harus semuanya rapi-rapi, masak sendiri semuanya. Benar-benar mandiri, belajar sendiri, ataupun belanja lagi sendiri ke pasar, ngomong lagi. Di situ sih praktek-praktek kita berbahasanya juga dari situ. Iya. Gitu. Justru malah langsung dengan orang asli di sana ya untuk praktek. Iya, dari orang asli. Iya. Ya, dan untuk bahasa keseharian di sekolah juga sama. Mungkin bahasa Turki lebih mendominasi. Sehingga memang harus. Iya, di sini. Ya, di sini juga untuk belajar bahasa Turkinya sendiri, kita gurunya menjelaskan dengan bahasa Turki. Jadi pas pertama kali saya ke sini, bener-bener shock dengan, oh gurunya ngomong apa ini? Soalnya bener-bener saya belum pernah belajar sama sekali, terus akhirnya di situ ya dipacu lagi untuk belajar, terus belajar buat bahasa, seperti itu. Menurut Sania, sulit mana Inggris dengan Turki bahasanya? Sulit Turki. Karena gramatikal Turki ini benar-benar rinci gitu. Terus setiap katanya tuh benar-benar bisa berubah semuanya. Seperti itu. Ya. Baik. Untuk ke Pak Adang sekarang. Pak Adang, putrinya kan punya cita-cita yang luar biasa, kemudian dengan bahasa yang dia pelajari sekarang ya, posisi di sana. Apakah Pak Adang juga ikut mengikuti perkembangan harus belajar bahasa Turki sehingga bisa mengimbangi putrinya gitu? Ya, terima kasih Prof. Dion. Jadi kalau generasi saya itu untuk bisa mengikuti bahasa, saya kira tidak seintens anak saya ya. Jadi saya selaku orang tua berikhtiar dari aspek apa yang bisa saya berikan untuk anak, dari finansial, untuk untuk meraih cita-cita yang mulianya, keinginan kuliah setinggi-tingginya. Saya sangat senang ketika anaknya punya seperti itu, dan saya juga selaku orang tua ya harus
siap mensuplai apa yang bisa, dan alhamdulillah seumpama nanti Sania bisa mendapat beasiswa di sana. Jadi keinginan untuk belajar bahasa sih ya mungkin kalau basic saya sama dengan basic Sania, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Tetapi kalau bahasa Turki ya belum. Belum ya. Gitu Prof. Dion. Iya, baik. Terima kasih. Jadi saya yakin Sania setelah di sana setahun gitu ya, setahun kemudian berangsur nanti sudah lulus S1, S2-nya saya yakin lebih mudah untuk mencapai apa itu Insya Allah. beasiswa di sana. Amin, amin, amin. Apalagi Amin. negara Indonesia saya yakin untuk anggaran pendidikan adalah banyak sekali. Maka dari itu kesempatan untuk memperoleh beasiswa LPDP seperti yang saya podcast kemarin yang penerima dan hari ini dengan reviewer sebelum Sania tadi ini saya berdiskusi lewat podcast ini dengan reviewer LPDP dan ternyata kunci yang utama adalah memang bahasa. Walaupun itu bahasa apapun terserah sesuai dengan negara tujuan. Jadi tidak harus bahasa Inggris, tapi bahasa asing sesuai dengan negara tujuan. Kemudian yang kedua adalah personal statement atau personal branding dari Sania. Apa yang pernah dilakukan, apa yang prestasi apa, misalkan sejak S1-nya di Turki, kemudian S2-nya mau di Turki lagi, itu lebih baik. Dan hal-hal itu yang penting menurut kata kunci dari penerima beasiswa yang kemarin saya lakukan untuk diskusi dan hari ini dengan reviewer ternyata sama kuncinya. Dan di situ dihadirkan seorang psikolog. Apalagi Sania juga mempelajari psikologi ya untuk jurusan itu. Jadi sangat cocok sekali. Jadi itu Pak Adang tadi diskusi selama 2 hari dengan penerima beasiswa LPDP dan reviewer. Nah, luar biasa ya. Betul. Masih ada kunci-kunci lain yang maksudnya ada hal-hal yang lain yang perlu dipersiapkan. Misalkan nanti level S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, itu sudah ada. Dan pemerintah membuka lebar untuk putra-putri Indonesia yang menginginkannya tentunya sesuai dengan kriteria. Nah, kembali ke Pak Adang sekarang. Pak Adang, selama ini saya tahu pernah ke Kanada, ke Paris, kemudian ke India, ke negara mana lagi ya? Itu apakah Sania pernah berdiskusi sehingga Sania juga termotivasi untuk keluar negeri? Apakah pernah Sania menanyakan hal-hal seperti itu atau justru didapat dari sekolah? Untuk Pak Adang pernah ke Kanada, short course dari Diktis, kemudian pernah ya, terima kasih Paris ya. Silakan Pak Adang. Ya, terima kasih Prof. Dian. Ini suara saya masih terdengar bagus? Masih. Suara saya masih terdengar ya? Bagus. Masih. Oh ya, terima kasih Prof. Dian. Jadi sebetulnya kalau pertanyaan langsung ya. Jadi kalau sebetulnya pertanyaan langsung dari Sania atau keinginan dari Sania menyampaikan apa yang dilakukan papahnya tidak, cuma dalam benaknya mungkin karena Sania saya tahun 2006 berarti kan Sania baru 5 tahun. Jadi tetapi dia udah mengetahui apa yang selalu dilakukan ayahnya mulai dari Mesir, kemudian apakah di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di China, kemudian di India, di Kanada, di Amerika, kemudian yang Spanyol, Portugal, dan Maroko itu mungkin menjadi beberapa pertanyaan dan keinginan, tetapi tidak secara langsung ya, namanya anak mungkin melihat apa yang dilakukan orang tuanya terkait penelitian saya di luar negeri. Tetapi yang pernah saya dengar dan pernah saya lihat langsung, dia termotivasi ketika saya masih ingat betul ketika dia masih
menjalani pendidikan ya di Yogyakarta waktu itu di sebuah SMP di daerah Bantul. Dan nah di situ karena betul kebetulan ada gurunya itu yang pernah di luar negeri dan bahasa Inggrisnya juga bagus, sehingga Sania langsung sampaikan ke orang tuanya ada keinginan kalau seperti bagusnya bahasa Inggris dari seorang gurunya. Begitu Prof. Dion. Baik Pak Adang. Untuk selanjutnya, bolehkah Pak Adang ibunya Sania untuk berkomunikasi sekarang? Ada tidak ya? Ini kebetulan kami di tempat yang berbeda. Oh, di tempat yang berbeda. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Ibunya Sania mungkin di tempat lain. Oh, gitu. Baru sedang ada acara ya. Baik. Iya. Atau kakaknya? Kakaknya ya sebentar kelihatannya. Ini kan kakaknya juga masih acara di Jogja ini. Oh gitu. Oh bukan di rumah ya? Enggak di rumah ya? Iya, enggak. Kakaknya lagi di Jogja kuliah. Oh, saya sudah Pak Adang. Oh, saya Iya. di rumah itu. Ya, oh enggak. Hanya 2 kok ya. Baik, Sania, apa yang ingin disampaikan kepada generasi-generasi penerus dari era setelah Sania atau kepada khalayak yang melihat acara ini? Ya, buat yang ingin disampaikan, sebenarnya untuk menjalani pendidikan, ya benar kata Bapak saya, bisa di mana aja. Semua pendidikan itu menurut saya sama, semuanya sama. Tapi kenapa saya memilih di luar negeri? Karena saya ingin mencoba hal baru. Pengalaman berharga saya. Karena pengalaman berharga tuh tidak bisa kita ambil, misalkan ya, pengalaman kita berbeda dengan pengalaman di Indonesia dengan di luar negeri. Kita banyak belajar di luar negeri tentang hal apapun itu, lingkungan, culture, terus bahasa, dan saya merasa banyak sekali manfaat di sini. Saya bisa banyak berteman dengan orang-orang berbeda negara, banyak mengetahui dari negara ini, negara itu. Saya banyak belajar dari mereka langsung, dan jangan takut, itu sih. Yang penting jangan takut untuk berani mencoba, terus berani mencoba. Meskipun di sini banyak keluh kesahnya, tapi semuanya harus dilakukan, harus dinikmati, semuanya harus dirasakan, karena ini pilihan kita. Ini pilihan kita untuk belajar di luar negeri. Jadi jangan takut sih. Ya. Baik, sebelum saya simpulkan dalam diskusi kali ini, Pak Adang ada pesan kepada Sania? Ya, terima kasih Prof. Dion. Selaku orang tua ya, apakah orang tua untuk Sania mungkin juga orang tua untuk anak-anak mereka ya. Selaku orang tua jangan pernah lelah dalam memikirkan untuk pendidikan anaknya ya, dalam kondisi finansial ya, semua orang ada masalah dengan masalah finansial, tetapi seberapa besar orang tua bisa memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya ya. Kalau dari aspek agama, saya selaku Muslim paham betul apa yang bukan paham betul ya, saya paham apa yang disampaikan di sebuah ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9, bahwa kita dituntut bagaimana jangan sampai meninggalkan keturunan kita itu keturunan yang lemah dalam pendidikan, lemah dalam keimanan. Nah, tentu ini menjadi motivasi saya untuk bagaimana sekuat mungkin bisa menyekolahkan, bisa mempersilahkan anak-anaknya untuk meraih cita-cita yang tinggi lewat pendidikan. Demikian juga apa yang diturunkan dari keluarga-keluarga saya tuh seperti itu. Jadi
masalah finansial itu tidak menjadi halangan, tetapi motivasi yang kuat itulah yang kemudian seorang anak bisa meraih sebuah cita-citanya. Jadi mungkin tradisi saya dulu ketika saya sudah selesai SD, saya sudah meninggalkan rumah untuk bisa menjalani pendidikan. Ya seperti Sania sejak SD ya sudah jauh dari orang tua. Yang intinya bukan meninggalkan jauh orang tuanya, tetapi di situ ada kesinambungan dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu saja sih pesannya. Demikian Prof. Dion. Baik, terima kasih Pak Adang, terima kasih Sania. Pada kesempatan kali ini pemirsa akan saya ambil intinya pada pembicaraan dan diskusi bersama Dr. Adang Kuswaya dan Sania, putrinya, bahwa kita harus berani untuk melangkah, berani untuk maju dan menanggung semua resiko ketika kita sudah memutuskan untuk melangkah, mencari ilmu dimanapun. Alasannya di Turki. Kemudian di situ akan didapatkan banyak hal, pengalaman baru, teman baru, budaya baru, tapi tanda kutip tetap berdasarkan tetap mengacu kepada kaidah dan syariat Islam tentunya. Nah, kemudian penyesuaian diri untuk ke luar negeri yang terpenting adalah bahasa. Maka dari itu kuasailah bahasa terlebih dahulu ketika ingin mendatangi suatu negara itu sehingga nanti bisa terjadi komunikasi yang lancar. Dan kemudian melatih mandiri. Dan di sini seorang Sania sangat luar biasa bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Semoga cita-cita Sania tercapai ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kemudian Pak Adang sebagai orang tua tetap support. Di sini saya lihat tadi saya mendengarkan adanya dari Anisa surat ya Al-Qur'an surat Anisa ayat 9 bahwa di situ Pak Adang menyupport putrinya itu untuk mewujudkan supaya tidak terjadi sebuah tadi ya yang keturunan yang lemah itu tanda kutip banyak hal ya, tapi di sini support itu akan memperkuat dan akan bisa memberikan ilmu dan mencapai cita-cita yang nanti akan bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Jadi ilmu Sania tentunya nanti akan bisa untuk memajukan bangsa, negara, agama terutama ya, agama bangsa. Amin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dr. Adang Kuswaya dan Sania. Semoga sehat selalu dan mencapai cita-citanya sampai selesai dan kembali mengabdi di Indonesia. Amin. Baik. Terima kasih kembali Prof. Dion. Nah, terima kasih. Selamat siang. Kalau di sana selamat siang juga ya. Selamat siang. Selamat pagi. Oh, selamat pagi ya. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.